Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar para sahabat UBM Channel dimanapun antum berada. Hari ini lagi ramai tentang hari lahir Pancasila. Bahkan hari ini di Indonesia libur 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Tapi benarkah, setujukah kita bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila? Tentu kita tahu dari sejarah bahwa Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus 45. Kita kenal dalam sejarah bangsa ini setelah sekian kali mengalami proses. Mulai dari Profesor Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Kemudian Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei. Dan pidato Bung Karno tentang Pancasila atau dasar negara kita tanggal 1 Juni dengan struktur yang berbeda dari yang Pancasila kita kenal hari ini. Karena kita tahu bahwa Pancasila yang kita kenal hari ini adalah Pancasila yang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari 9 orang. Dan dari ke-9 orang itu kemudian dihilangkan, ada 7 kata yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta telah memuat secara lengkap Pancasila yang kita kenal hari ini minus 7 kata itu. Di mana tanggal 22 Juni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menyatakan dengan lengkap dalam Piagam Jakarta itu sebagai dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila itu. Dan tanggal 18 Agustus, sehari pasca kemerdekaan, diumumkan Pancasila hasil konsensus setelah dihapusnya 7 kata itu. Soal apa yang terjadi di balik itu adalah hal yang lain yang kita bisa lihat kembali dalam sejarah bangsa kita, yang bisa didiskusikan, yang bisa diperdebatkan, dan bisa apapun. Tetapi kita semua tentu paham, kita semua tentu tahu bahwa Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Pancasila yang disahkan sehari pasca kemerdekaan 18 Agustus 1945. Karena ini penting, menyangkut peran banyak orang. Ini penting menyangkut sejarah bangsa ini. Kita tahu bagaimana Bung Karno pun telah menyebut jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi kita juga harus menyebut ada jas hijau. Jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Karena peran penting yang dimainkan bangsa ini banyak dilakukan oleh para ulama. Peran penting yang dimainkan bangsa ini banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim, yang karenanya hari ini dan seterusnya sebagai sebuah bangsa yang besar, kita harus mampu menghargai itu dan memberikan porsi yang pas dan tepat bagi siapapun yang telah menanamkan saham, telah memberikan kiprah terbaiknya, telah menunjukkan kepada kita semua tentang apa yang terbaik buat bangsa ini. Karena hari ini kita tidak perlu pusing dan ribut soal kapan lahirnya Pancasila, karena sudah jelas. Tetapi yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan, yang kita jaga bersama adalah rongrongan dari siapapun yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Apalagi kesimpulan dari Ekasilanya adalah ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, yang tentu akan berbeda. Apalagi dalam dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara berdasarkan ketuhanan yang berkebudayaan. Semoga anak bangsa ini, para generasi milenial dan generasi kita selanjutnya harus paham, harus tahu betul sejarah, harus betul-betul mempelajari sejarah yang benar sehingga membawa bangsa ini menuju kepada kemajuan, menuju kepada modernisasi atau apapun namanya, menuju kepada perkembangan yang terbaik sesuai dengan zamannya, tapi tetap tidak boleh dilepaskan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, inti dari Pancasila itu. Terima kasih. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.